Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya luar biasa? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus bisa sama-sama Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan. Sekalipun secara online, tapi kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu hadir dimanapun kami berada Bapa. Di rumah kami, di kamar-kamar kami, di tempat kami berada Bapa. Kau sanggup Tuhan menjamah kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Bapa dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus bisa terus Tuhan Yesus bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di sorga. Selain Kau tiada
dagingku dan hatiku habis lenyap, dan gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Salam semua pemirsa di rumah. Ketemu lagi kita dalam ibadah tengah minggu dari SHBC Serang. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita lebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau masih berikan kesempatan Bapa untuk sharing firman-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Yesus bahwa firman-Mu lah Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kami apa. Bapa yang baik, sebentar kami Tuhan akan baca firman-Mu Bapa, dan kami akan belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi kami Bapa, sehingga Tuhan firman-Mu dapat menjadi berkat buat setiap pemirsa dan juga kami yang ada di sini Bapa. Terpuji-puji dan terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami mengucap syukur haleluya. Amin. Pada sore hari ini saya akan sharing urapan Tuhan. Jadi urapan Tuhan itu sangat berguna untuk setiap kita. Urapan Tuhan dengan karakter yang baik atau dengan buah-buah roh, kita akan menjadi manusia yang sangat luar biasa, menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi dengan urapan Tuhan dan ditambah dengan karakter yang baik, kita akan menjadi manusia di atas rata-rata. Semua orang pasti ingin terkenal, ingin berhasil, ingin sukses, ingin beruntung dan sebagainya. Dan di ajaran Kristen itu semua ada. Jelas di ajaran Kristen ada itu namanya urapan. Dan karakter juga ada atau buah-buah roh. Jadi sebenarnya saya pribadi tidak ada sedikit pun malu menjadi orang Kristen. Sebenarnya kita harus bangga menjadi orang Kristen. Sebenarnya di ajaran Alkitab udah jelas bahwa jika kita ada urapan Tuhan dengan karakter yang baik, kita semua punya potensi yang menjadi manusia yang luar biasa. Saya akan percaya itu. Banyak contoh dalam Alkitab bahwa orang yang diurapi Tuhan dan memiliki karakter yang baik sangat memberkati dunia. Bukan hanya keluarganya diberkati, bukan hanya bangsanya, bahkan dunia diberkati dengan adanya urapan dan karakter. Tapi jelas di sini kita belajar bahwa urapan tanpa karakter yang baik bisa menjadi malapetaka. Contohnya Simson. Kita tahu jelas Simson ya. Simson itu salah satu hakim di Israel. Dia diurapi Tuhan, di mana rambutnya nggak pernah dipotong. Dengan urapan yang dimiliki Simson dari Tuhan, hanya dengan satu rahang keledai bisa membunuh 1000 orang. Bisa kita bayangkan gak itu? Hanya satu rahang keledai. Ya rahang sapi gitu ya, rahang keledai kecil itu. Tapi dengan rahang keledai itu Simson bisa membunuh 1000 orang Filistin, yaitu musuh Israel. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana kalau 2 rahang keledai. Jadi hanya alat sesederhana itu bisa membunuh 1000 orang. Tetapi Simson kita tahu tidak atau kurang memiliki karakter. Akhirnya dia menjadi buta. Hanya jadi dipermalukan, jadi pelawak akhirnya. Walaupun pada akhirnya Tuhan juga kasih kesempatan untuk dia bertobat. Dan satu lagi adalah bagaimana contohnya urapan tanpa karakter yang baik. Saul misalnya. Saul itu diurapi Samuel. Saul ini, Raja Saul orang ini pemalu. Dan dia juga salah satu suku terkecil. Dia juga tahu itu bahwa dia suku terkecil. Dia nggak ada apa-apanya. Saul ini pemalu. Tapi setelah diurapi Samuel, tiba-tiba dia menjadi motivator nomor 1. Dia sangat pandai bicara. Dalam arti
kata-kata dia yang tadinya pemalu bisa langsung didengar oleh semua orang Israel. Dan lebih hebatnya lagi, hanya beberapa hari dia jadi raja, dia langsung menang dalam perang. Itulah urapan dari Tuhan buat Saul. Tetapi kita tahu lagi, tanpa karakter yang baik, Saul pun dibuang oleh Tuhan karena dia tidak taat, tidak memiliki karakter. Tetapi banyak juga di Alkitab diceritakan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab diurapi Tuhan dan memiliki karakter yang baik, sangat memberkati dunia. Di dunia ini hanya ada satu bendera yang melambangkan salah satu tokoh yang sangat terkenal. Mungkin kita tahu ya, hanya satu bendera di dunia ini yang melambangkan satu tokoh, yaitu bendera Israel. Jadi benderanya itu ada namanya bintang Daud. Jadi orang Israel sangat mengidolakan Raja Daud, King David. Jadi sampai sekarang bendera Israel yaitu bintang Daud, putih warna biru ya, itu bintang Daud. Jadi mereka sangat mengidolakan Raja Daud. Kita tahu bahwa Daud itu tidak pernah terkalahkan. Dalam setiap perang dia selalu menang. Makanya dia sangat diidolakan. Itu adalah salah satu contoh bagaimana orang yang diurapi Tuhan dan memiliki karakter yang baik menjadi berkat dan selalu berhasil. Dan semua kehebatan, ketenaran, keberhasilan, keberanian, kesuksesan, keberuntungan yang dimiliki oleh Raja Daud itu adalah karena diurapi Tuhan melalui hambanya Nabi Samuel. Jadi tanpa pengurapan dari Tuhan, Daud tidak ada apa-apanya. Daud hanya manusia biasa, dia hanya gembala kambing domba. Tetapi dengan urapan Tuhan, dia menjadi manusia yang luar biasa. Sampai satu negara mengidolakan dia, menjadikan dia bendera negaranya. Dan tadi udah lihat tadi bagaimana Raja Daud sangat terkenal. Kita lihat dulu 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 dulu. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat 11 dikatakan tadi di situ bahwa "Ini anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan domba." Kata Samuel kepadanya, "Suruhlah memanggilnya, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang." Di sini artinya di sini ayat 11 bahwa Daud itu tidak diperhitungkan. Boleh dikatakan kata kasarnya ya anak buangan lah. Ada satu pendeta sangat boleh terkenal dikatakan dia juga seorang nabi. Jadi dia dikasih pengertian sama Tuhan. Sebenarnya Daud itu anak buangan. Jadi kata dia itu sebenarnya dia itu pengen digugurkan. Jadi anak buangan sebenarnya dia itu. Jadi dia itu nggak dianggap dalam keluarganya. Maupun bapaknya maupun ibunya kurang suka terhadap anak ini. Jadi Daud ini tidak mempunyai potensi apapun menurut orang tuanya. Tidak punya kapasitas apapun dan tidak disukai oleh orang tuanya. Dan sebagai akibatnya dia hanya dikasih jabatan terendah sebagai gembala. Abang-abangnya semua kan jadi tentara, jadi pegawai dalam negara ya. Tetapi Daud tidak dapat posisi. Dia hanya kerja di ladang dia hanya gembala. Tetapi Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan gak pernah salah. Samuel hampir salah Samuel. Dilihatnya abang-abangnya, Eliab, dilihatnya abang yang lain, persis semua seperti tentara Nefisil, tegap. Semuanya tampan, tegap semua.
Jadi karena memang mereka badannya potensinya bagus dan hampir-hampir Samuel salah pilih. Tetapi Tuhan melihat hati. Di sini akibat daripada urapan Daud menjadi sangat luar biasa. Dan tentu kita tahu ceritanya ya, yaitu Daud dan Goliat. Semua kayak tahu dari sekolah minggu sampai bapak-bapak tahulah bagaimana cerita Daud dan Goliat. Jadi bagaimana apa perubahan yang terjadi setelah Daud diurapi, dan sangat banyak ya. Jadi pada saat itu bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, dan bangsa Filistin mempunyai seorang pahlawan yang sangat ditakuti. Jadi pada saat itu mulai dari Raja Saul, para jenderal, para mayor, para kolonel, para kapten, semua letnan, sersan sampai prajurit kopral takut menghadapi musuh Israel, yaitu Goliat. Tetapi sungguh aneh. Pada waktu itu datanglah Daud, masih kecil. Mungkin dia masih umur belasan lah, mungkin 15 atau 16 gitu ya. Masih kecil dia itu, masih kemerah-merahan. Dan dia datang melihat pertempuran. Tetapi bukan hanya melihat itu, dia mendengar pembicaraan di sana dan dia tahu masalahnya, bahwa mereka sangat ketakutan terhadap Goliat. Mulai dari raja sampai dengan kopral takut kepada Goliat. Dan saya yakin dan percaya, dan ini bukan hanya takut karena cerita, bukan. Saya percaya bahwa memang Goliat itu memang orang yang hebat. Pasti menurut cerita Saul juga, dia dari kecil udah jadi prajurit. Jadi bukan cerita-cerita bohong-bohong. Jadi mereka udah pasti melihat bagaimana Goliat ini dapat menghancurkan mungkin berapa orang. Jadi dari situ semua gemetaran, dari raja sampai kopral gemetaran melihat Goliat. Tetapi akibat dari pengurapan, Daud mempunyai keberanian dari Tuhan. Mempunyai keberanian. Bagaimana Daud datang menghadap Raja Saul untuk menantang Goliat. Dan dia juga sempat dimarahin abang-abangnya. Dan Raja Saul pun ragu. Bahkan mungkin kalau bahasa sekarang ya, gimana ya? Jadi Raja Saul melihat Daud ini gimana ya? Jadi mungkin dia itu, aduh ini nggak ada harapan ini nggak bakal mungkin lah. Dan sempat Raja Saul menasihati Daud. Hai bocah, ngapain kamu ke sini? Mengapa kamu harus bunuh diri? Apakah kamu mati di tangan Goliat? Tetapi Daud menjawab seperti seorang jenderal yang tahu kelemahan musuh. Dia sangat berani. Dan kita tahu apa yang dikatakan Daud itu bukan hanya sok-sokan, bukan. Apa yang dikatakan Daud betul-betul terjadi. Dia bilang akan dipotong kepalanya, betul-betul terjadi. Dan kita sangat bangga punya Tuhan. Bahwa jika Tuhan kasih kita urapan dengan karakter yang baik, kita akan manusia yang menjadi luar biasa. Kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan selalu berhasil dan beruntung. Tetapi walaupun dia dinasihati Raja Saul, Daud tetap kokoh harus bertarung melawan Goliat. Urapan membuat apa yang kita pegang berhasil. Sangat luar biasa. Itulah urapan daripada Tuhan kita. Jadi jelas di firman Tuhan dikatakan setiap orang diurapi Tuhan memang punya maksud tertentu. Tetapi dengan urapan dari Tuhan, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Mau dia di pabrik mau jadi pengusaha, mau pedagang. Kalau kita ada urapan dari Tuhan pasti berhasil. Saya sangat yang dipercaya. Jadi bukan hanya pemirsa yang berhasil, saya juga berhasil. Berhasil dalam bisnis, berhasil dalam kesehatan, berhasil dalam keluarga, pasti itu. Cuman masalahnya kita mau enggak? Mau enggak kita minta urapan? Mau enggak kita diproses untuk mendapat urapan? Dan urapan itu juga tidak gampang. Saya juga tetap masih belajar. Tidak mungkinlah Tuhan kasih urapan kalau karakter kita masih jelek. Tidak mungkin Tuhan kasih urapan kita tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau berdoa pagi-pagi, tidak mau merenungkan firman Tuhan, tidak mau ke gereja.
tidak mau apalagi memberikan persembahan dan sebagainya. Tidak mungkin Tuhan kasih urapan buat orang yang pelit, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan kasih urapan buat orang yang suka marah, tidak mungkin. Jadi kita harus belajar pada firman Tuhan bahwa untuk mendapat urapan jelas kita harus belajar. Salah satu contoh baca firman Tuhan, salah satu contoh penyembahan, salah satu contoh. Saya juga masih tak belajar. Saya percaya setiap kita punya urapan, tapi mungkin levelnya mungkin seperti inilah ya, seperti lilin, seperti lampu teplok, tak mungkin lampu neon. Mungkin sampai ke lampu 2000 watt. Jadi tahulah ya, kalau misalnya lilin ya hanya sebatas mungkin 2 meter 3 meter. Tapi kalau dia lampu 2000 watt mungkin bisa sampai satu kecamatan mungkin. Contohnya seperti Billy Graham. Setiap dia berkhotbah di suatu negara pasti ratusan mungkin ribuan yang bertobat. Itu pasti tuh. Sebab dia punya urapan dari Tuhan. Tidak pasti berhasil. Makanya karena dia kalau datang ke suatu negara pasti banyak yang bertobat, makanya dia dilarang khotbah di Indonesia. Jadi sampai matinya saya dengar dia belum sempat khotbah di Indonesia. Dan banyak lagi. Salah satu contoh Dwight L. Moody di Amerika. Karena dia memiliki urapan yang sangat kuat, semua tidak dapat menghalangi orang-orang untuk datang ke KKR dia. Jadi kalau Dwight L. Moody KKR, semua pasti datang. Apakah itu tempat pelacuran, apa itu tempat karaoke, apa itu tempat perjudian, pabrik, semua pasti tutup kalau Dwight L. Moody bikin KKR di Amerika. Jadi kalau punya urapan pasti berhasil. Tidak bisa dapat menghalangi kalau dia punya urapan. Dan kalau kita punya urapan, bahkan iblis pun tahu. Bahkan tersungkur waktu Yesus berjalan di tanah Gerasa. Yesus belum dekat, masih jauh. Si orang yang kerasukan itu langsung datang tersungkur kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus belum berbicara, belum mendekati, hanya dengan baru naik ke Gerasa, ke tanah Gerasa, itu si iblis langsung tersungkur. Dia minta supaya jangan disiksa. Dan akhirnya mereka minta supaya mereka masuk ke babi-babi yang ada di sana itu. Kembali lagi ke Daud tadi. Bagaimana urapan dari Tuhan membuat Raja Daud sangat luar biasa. Atau membuat Salomo juga sangat berhasil. Anaknya Raja Daud. Walaupun pada akhirnya sama dengan Simpson ataupun Saul. Tidak memiliki karakter yang baik. Jadi pada waktu itu bagaimana, mungkin kita tahu, bagaimana Raja Daud mengalahkan Goliat. Ini tidak masuk akal. Jadi yang dipakai Daud untuk mengalahkan Goliat hanya umban. Bukan ketapel ya. Jadi ketapel dengan umban sangat berbeda dalam kecepatan maupun ketepatan. Jadi kalau ketapel itu masih mending lah. Ketapel itu punya kecepatan 90 km per jam. Tetapi kalau umban itu di bawahnya lah. Mungkin 30 km per jam. Umban tahu ya, semacam ikat pinggang. Ikat pinggang terus di tengah-tengahnya itu dikasih batu. Digoyang-goyang ini baru dilemparkan. Jadi itu sangat lemah. Sangat lemah. Baik ketepatan sangat jauh dengan ketapel. Apalagi dengan senjata ya. Tetapi cerita menjelaskan mengatakan bahwa dengan umban dan batu Daud bisa membunuh Goliat. Dan saya percaya dengan umban yang begitu lambat, yang begitu tidak punya ketepatan, tetapi karena Tuhan mengurapi Daud, umbannya itu bisa menjadi senjata sniper. Mungkin sniper Barrett M82 atau mungkin Macmillan TS50. Jadi dia dengan umban itu bisa menjadi senjata sniper yang tercanggih saat ini. Kalau hanya dengan umban, saya yakin kelinci pun gak bisa mati. Hanya dengan umban, kelinci pun gak bisa mati. Tapi karena
umpan itu di tangan Tuhan, umpan itu bisa menjadi senjata sniper terhebat di dunia. Yang tadi bilang itu Barrett M82. Jadi dengan kecepatan mungkin ya 800 km per jam. Jadi semacam lebih cepat daripada pesawat terbang. Kayak kecepatan supersonik. Jadi pasti matilah. Oleh karena itu, mari kita minta urapan dari Tuhan melalui doa-doa kita, sehingga kita semua berhasil dan beruntung. Sebab tanpa urapan Tuhan, kita akan sangat susah untuk menjadi berkat. Tetapi dengan urapan dari Tuhan, ditambah dengan karakter yang baik, kita akan menjadi orang yang selalu berhasil dan beruntung di dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Dan dengan itu, dengan keberhasilan yang kita punya, tentu ujungnya adalah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu Bapak telah menyampaikan firman Bapak, bagaimana Tuhan kami semua butuh urapan-Mu Bapak, dan juga kami butuh diproses supaya memiliki karakter yang baik, sehingga dengan keberhasilan yang kami dapat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati semua Tuhan pelayan-pelayan yang ada di sini Bapak, berkati semua pemirsa Bapak, sehingga semua pemirsa yang sakit hari ini disembuhkan, yang butuh pekerjaan berikan pekerjaan Tuhan Yesus, yang butuh penghiburan Kau berikan penghiburan Bapak, yang butuh Tuhan pasangan hidup Kau berikan pasangan hidup. Dan kami percaya Tuhan, dengan urapan daripada-Mu Tuhan Yesus, kami semua berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan angkat pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami informasikan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan layanan doa, perjamuan kudus dan minyak urapan, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya di dalam kolom komentar YouTube ataupun Facebook. Dan apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam grup WhatsApp JKS ABC, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya di dalam sana. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sangat menyenangkan kita dengar firman dari hambanya Pak Jala. Benar, kalau kita mau diurapi, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menjadi orang yang berhasil, orang yang penuh berkat, dan sangat dicintai Tuhan. Untuk itu, acara tengah minggu JKS ABC ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang surga, Bapa yang baik. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan kehadirat-Mu dan mengucapkan memuji, memuliakan nama-Mu. Hari ini Tuhan, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu. Hari ini juga Tuhan, Engkau berkenan untuk hamba-Mu
di mana Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Jala Siombing. Terpuji Engkau Bapa. Jadikan Tuhan firman-Mu ini menjadi haluan masa depan kami, menjadi anak-anak yang penuh urapan. Kami percaya Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan, dengan tangan kasih-Mu Bapa, Roh Kudus bekerja untuk hidup kami. Terima kasih Yesus. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kami selalu ikut dengan Yesus. Kami selalu setia kepada Yesus. Kami tidak akan pernah takut karena kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau akan setia untuk menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga Bapak Jala Siombing ini bersama keluarganya Tuhan. Berkati rumah tangga ini Tuhan, menjadi rumah tangga yang setia di hadapan-Mu, yang mengasihi Engkau. Berkati Tuhan pelayanannya, anak-anaknya Tuhan, berikan kesehatan, berikan anak-anak yang cerdas Tuhan. Segala pekerjaan dan apapun yang dilakukan Pak Jala ini, Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala hal hidupnya Tuhan. Penuhi dia Tuhan, kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, hamba-Mu Pak Jala ini adalah hamba yang selalu melayani Engkau. Dia sangat setia kepada Engkau Bapa. Engkau urapilah dia Tuhan. Jadikan Tuhan Pak Jala dan keluarga ini menjadi keluarga yang turut bekerja untuk mencapai keluarga yang bahagia di hadapan Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau bekerja dengan Roh Kudus-Mu tempat ini Bapa. Engkau berkati Tuhan tempat ini, penuh segala sumber berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, tempat ini adalah tempat yang Kau nyatakan, yang Kau berkenankan untuk jemaat JKS ABC ini. Apapun Tuhan yang ada dalam pekerjaan tempat ini, berikut juga Tuhan perusahaan-perusahaan yang ada di tempat ini Bapa. Engkau memberkati sepenuhnya Bapa. Engkau kembangkan perusahaan ini, Engkau lebarkan sayap perusahaan ini Bapa. Panggillah orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan ini, kontrak-kontrak perusahaan ini Tuhan. Engkau sangat mendukung perusahaan ini Tuhan. Engkau sangat berkenan perusahaan ini Tuhan, untuk kami pakai untuk menjadi sumber berkat bagi perusahaan Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kami berdoa untuk keluarga Bapak Andi Sebayang dan Ibu Gembala kami beserta keluarga anak-anaknya Lukas dan Lopanda Tuhan. Terima kasih Tuhan, rumah tangga ini adalah rumah tangga yang setia di hadapan Bapa. Penuhi Roh Kudus Tuhan hati dan jiwanya untuk melayani Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan keluarga ini Bapa, karena kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan segala apa kebutuhan mereka. Sehatkan, sempurnakan organ tubuh mereka sehat sempurna Bapa. Tidak ada satupun penyakit yang menghampiri tubuh gembala kami Bapa. Kami percaya panjang umur, sehat sempurna organ tubuhnya Bapa. Kau jadikan Bapak gembala kami ini menjadi benar-benar yang sehat sempurna di hadapan Bapa. Oh Tuhan, begitu juga Tuhan, ibu kami, Ibu Gembala, Ibu Hendah, menjadi istri Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau setiakan dia Tuhan, untuk tak mengabdi, untuk melayani Engkau Bapa. Kuatkan dalam segala hal Tuhan, di dalam pekerjaan, urapi dia Tuhan Yesus. Bisnis dan apapun Tuhan yang mengembangkan perusahaan ini, Engkau panggil orang-orang yang selalu menjunjung perusahaan ini lebih maju lagi Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan anak-anaknya, Engkau berkati juga Tuhan Lopanda. Engkau berkati Tuhan Lukas menjadi anak yang setia di hadapan Bapa, menjadi anak yang terbaik, anak yang berprestasi, anak yang berhasil Tuhan untuk mengembangkan regenerasi perusahaan ini Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini menjadi anak yang Kau pilih Tuhan, menjadi anak-anak yang Kau ciptakan untuk menjadi generasi-generasi pengusaha di perusahaan ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan, terima kasih Yesus. Semua jemaat kami dimanapun Tuhan mereka berada,
Kami percaya Tuhan Engkau menyentuh, menjamah mereka. Urapan-Mu Tuhan lepas keluarga, lepas pribadi terjadi bagi mereka Tuhan. Mujizat-Mu ada sama mereka dimanapun Tuhan jemaat kami. Bagi yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Bagi yang membutuhkan pertolongan Bapa, Engkau sanggup Tuhan memberikannya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Engkau tidak akan meninggalkan kami semua jemaat satu persatu. Jemaat JKI SHBC Serang ini Bapa. Tuhan, segala perkenaan Bapa, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan menyembah dan memuji-Mu. Adapun Tuhan beberapa jemaat kami yang sedang sakit. Bapak Kristianto Lahmor yang sakit ginjal Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk anak ini. Saya percaya Tuhan Engkau jamah anak ini Bapa sejak sempurna. Mujizat-Mu Bapa terjadi sama anak ini Bapa. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan anak ini Bapa. Kami percaya Yesus. Organ tubuhnya Engkau pulihkan. Ginjalnya ginjal yang baru Engkau berikan Tuhan. Jangan berikan anak ini Tuhan menjadi putus asa. Saya percaya Tuhan Engkau menguatkan anak ini Bapa untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Begitu juga Tuhan anak kami Dominikus Looking yang sedang mengalami sakit tumor di kepala Bapa. Engkau jamah Tuhan kepalanya. Engkau pulihkan tumornya, Engkau angkat Tuhan, Engkau ganti Tuhan kepala yang baru yang berisi akal-akal sehat Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau jamah dia Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, betapa sayangnya Tuhan Engkau mengasihi kami. Begitu juga Tuhan Engkau mengasihi Dominikus Looking Tuhan. Dia sedang menunggu mujizat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau jamah anak ini Bapak Yesus. Begitu juga Tuhan Ibu Kasiati yang sedang stroke Tuhan. Engkau pulihkan semua tulang-tulang dan saraf-saraf Bapak. Keadaan tubuhnya Engkau normalkan Bapa. Engkau pulihkan Tuhan berjalan dengan normal dengan baik. Engkau lawat dia Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Begitu Tuhan kami serahkan juga Tuhan Mama David yang sedang sakit kanker Tuhan. Yang sedang berjuang Tuhan melawan penyakit itu. Tapi kami percaya Tuhan Mama David ini berjuang karena Engkau ada di sampingnya Tuhan. Karena Engkau Tuhan membantunya, menolongnya Tuhan. Apapun keadaan Mama David ini Tuhan. Kanker apapun itu Tuhan. Engkau tolak Tuhan dalam nama-Mu. Oh Yesus terima kasih juga Tuhan. Begitu juga Tuhan saudara kami Usnu Petaloko Tuhan. Yang sedang juga Tuhan mengalami kanker limfoma Tuhan. Tuhan Yesus. Betapa beratnya Tuhan dalam dunia ini dirasakan Pak Usnu Tuhan. Dia sangat mengharap balas kasih Bapa dengan urapan-Mu Tuhan, dengan jamah-Mu Tuhan. Semua kanker limfomanya Tuhan bersih dalam organ tubuhnya. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau bekerja Tuhan untuk mereka-mereka yang sakit ini. Engkau pulihkan Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau pun pernah menolongku Tuhan. Pernah menyembuhkan segala penyakitku. Itu pun harus terjadi Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit ini Bapak. Bagi Kristianto, Dominikus, Ibu Kasiati, Ibu Ilo, Mama David. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan saudara kami Lekda Evan yang sekarang ini ada di Papua menjaga negara ini Bapak. Jagain mereka Tuhan, pagarin mereka bersama pasukannya Tuhan dari sasaran-sasaran peluru. Engkau lindungi mereka Tuhan untuk menjaga negara kami ini dengan aman dan damai. Karena kami percaya Tuhan mereka menjaga negara ini atas perintah-Mu Bapak Yesus. Ibu Leni Harifa yang menjual tanahnya di NTT. Berkali-kali kami memohon Tuhan, Engkau panggil orang-orang yang membeli tanah ini Tuhan, yang sangat serius dengan sesuai harga Bapak Yesus. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan memanggil orang-orang yang akan membeli tanah di NTT ini Bapak. Dan juga Tuhan kami serahkan keluarga
Joel dan istri, dan Willy dan Orlando yang sedang menunggu berkat-Mu Tuhan, supaya Kau isi Tuhan, Engkau isi Tuhan kandungan dalam rahimnya Bapa. Mereka sangat merindukan Tuhan dan kasih-Mu, sangat merindukan anak-anak yang mendampingi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi kandungannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya pasti terjadi. Semuanya pasti berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Joel dan istrinya, Willy dan Orlando ini anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Engkau pun pasti berkenan di hadapan mereka. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Juga Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang melakukan proses tes akmil. Saudara kami, anak kami Andreas, Ade Mariski Tuhan. Jadikan anak ini Tuhan menjadi pemenang, menjadi lulusan yang terbaik untuk bisa masuk di Akademi Militer Tuhan. Engkau tidak permalukan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak yang Kristus yang setia mengasihi Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami bangga Tuhan, di dalam nama-Mu Engkau memenangkan anak kami Andreas ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, semua anak kami yang sedang mengikuti ujian maupun yang sudah selesai ujian Tuhan. Mampukan Tuhan anak kami menjadi anak-anak yang sempurna menjawab soal-soalnya Tuhan. Menjadi bintang-bintang Tuhan. Menjadi nilai-nilai yang terbaik. Anak-anak yang berprestasi. Kebanggaan kami Bapa. Sebagaimana Engkau Bapa membanggakan kami. Begitu juga Tuhan, kami mengasihi anak kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak yang tidak berkenan di hadapan anak kami Tuhan. Perkataan kami, mulut kami, ucapan kami Tuhan, yang tidak layak di hadapan anak kami Bapa. Ajar kami Tuhan, orang-orang tuanya untuk mengasihinya Tuhan. Tuntun kami orang tua Tuhan untuk selalu bersabar dan setia. Karena anak-anak-Mu Bapa adalah anak kerajaan Bapa. Anak-anak-Mu itu adalah anak-anak yang takut kepada Bapa. Tuntun kami sebagai orang tua Bapa untuk mendidik, membesarkan anak kami Tuhan. Inilah yang kami persembahkan dalam hidup kami di hadapan Bapa. Kami sangat bangga Tuhan untuk menyenangkan Engkau dengan anak kami Bapa. Iring kami Tuhan langkah-langkah hidup kami untuk memperjuangkan anak kami bisa mencapai cita-citanya, harapan anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, terima kasih Yesus. Anak kami remaja, pemuda-pemudi JKI SHBC Serang ini Bapa, Engkau topang mereka menjadi anak muda yang takut akan Engkau. Bekerja mereka menurut Engkau Bapa. Bagi mereka yang mendapat pekerjaan Engkau berkati tangan-tangan mereka, pakai mereka Tuhan di ladangnya Tuhan. Begitu Tuhan, anak kami yang saat ini juga Tuhan mencari pekerjaan, Engkau buka lapangan-lapangan pekerja. Engkau buka hati para pimpinan-pimpinan perusahaan Tuhan untuk menerima mereka. Perkenankan anak-anak kami Tuhan, pemuda-pemudi JKI ini tumbuh dewasa menurut firman-Mu. Inilah Tuhan, kami semua dari pekerja JKI SHBC ini Tuhan memohon padamu Bapa. Engkau tuntun kami semua Bapa. Engkau tuntun semua, Engkau topang Tuhan pekerja-pekerja JKI SHBC, anak-anak mereka, suami dan istri. Segala pekerjaannya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan dengan berlimpah. Kami selalu setia kepada Bapa. Kami mau selalu ikut dengan Engkau Bapa. Kami mau Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk selalu belajar Tuhan mengasihi Engkau. Makasih Yesus, terima kasih Bapa. Tidak lupa juga Tuhan kami serahkan negara ini ke tangan Bapa. Kami percaya Tuhan, para pemimpin negara ini Engkau pilih mereka untuk tetap setia menjaga negara ini dengan damai, negara ini dengan aman. Engkau tolak Tuhan radikal negara ini yang bertolak belakang dengan negara kami Pancasila. Lawat mereka para pemimpin negara ini Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya Bapak.
Engkau arahkan pikirannya dengan penuh kebijakan, keberpihakan kepada rakyat, sehingga mereka lebih mengenal kasih Bapa Yesus. Begitu juga Tuhan, para pemimpin daerah, provinsi, daerah, kabupaten dan wali kota Tuhan. Kami duduk di wilayah ini Tuhan, kami berdiri di wilayah ini Bapa. Jagain kami Tuhan. Terima kasih atas kepercayaanmu Tuhan, para pemimpin negara ini Tuhan, para pemimpin daerah ini Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa berdampingan, bisa hidup rukun di kota Serang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami pun percaya Tuhan, doa kami ini Tuhan hanya kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkaulah yang berkenan, Engkaulah yang menerima doa kami Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami percaya Tuhan, urapi kami satu persatu, urapi semua keluarga kami, urapi gereja kami Bapa. Begitu juga Tuhan rencana-rencana pembangunan gereja kami Bapa, Engkau turut bekerja Tuhan. Apapun rencana kami adalah rencana yang terbaik Tuhan. Gereja yang kami bangun Tuhan adalah gereja Bapa. Engkau buka semua para pimpinan daerah ini untuk memberikan izin dengan baik, memberikan lapangan-lapangan untuk lingkungan dengan damai. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita tutup ibadah saat ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Bapa. Sebentar kami Tuhan Yesus akan menutup ibadah ini Bapa. Sebelumnya kita akan terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah studi sekolahmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.